Viral video lawas Najwa Shihab bersama dengan Mahfud MD dalam satu debat yang dilakukan oleh Najwa Shihab. Dalam video tersebut bagaimana Najwa Shihab mencecar Pak Mahfud MD, tetapi apa yang terjadi bisa disaksikan oleh saudara-saudara semua. Ternyata kemudian justru terbalik, Najwa Shihab yang kemudian kedua-orang menerima jawaban dari Prof. Mahfud MD. Jadi maksud hati ingin menohok dan mengkritisi bagaimana pemerintahan di era Pak Jokowi dengan membandingkan pemerintahan sebelumnya, tapi justru kemudian Najwa Shihab yang dibuat bertekuk lutut oleh Pak Mahfud dengan jawaban-jawabannya yang begitu lugas dan sangat rasional, dan tentu ini di luar dugaan dari Najwa Shihab. Coba kita cek sama-sama seperti apa perdebatannya kala itu. Karena ini video lawas, tapi saya kira apa yang terjadi hari ini itu masih sangat erat kaitannya dengan aksi-aksi di mana banyak penolakan dan menilai pemerintahan Pak Jokowi buruk. Dan salah satunya saya kira adalah Najwa Shihab kalau kita perhatikan dari seluruh konten-konten yang dia buat akhir-akhir ini. Kalau ada orang yang menilai sejak kapan di Presiden Republik Indonesia di awal sampai akhir yang masalah hukum ini tidak dikritik. Taruhlah mulai dari reformasi. Zaman Habibie dianggap tidak beres, Gus Dur tidak beres, Megawati tidak beres, SBY tidak beres. Sekarang dianggap, tidak pernah dalam sejarahnya hukum itu dianggap baik. Selalu ada yang menganggap jelek. Jadi sekarang tapi kemudian orang membandingkannya dengan yang sebelumnya. Yang dengan sebelumnya. Bagaimana kemudian pemerintahan yang lalu dianggap jauh lebih punya concern atau keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sementara yang sekarang bahkan Pak SBY maksudnya. Begini, waktu Pak SBY itu yang membuat tingkah hukum itu tinggi karena MK dan KPK berperan bagus saat itu. Dan karena MK-nya Pak Mahfud. Kan itu di luar pemerintah. Karena MK-nya Pak Mahfud. Satu, yang kedua, sebagai konsekuensi dari demokrasi, kekuasaan itu harus dibagi. Oleh sebab itu kalau presiden ingin keinginan baik nih, saya ingin ini, bagus nih. Lalu DPR-nya yang tidak setuju. Kalau DPR tidak setuju dipaksakan tidak boleh juga. Kalau DPR dirayu setuju, yang tidak setuju wartawan seperti Anda ngeritik lagi. Kalau wartawan sudah setuju, civil society tidak setuju. Jadi keputusan-keputusan itu harus dibuat bersama karena kita sudah bertekad membangun demokrasi dan itu konsekuensi demokrasi. Kalau begitu menyambung ke tadi Prof. Mahfud, kalau memang keputusan bersama melibatkan semua, kenapa Omnibus Law tertutup? Enggak. Anda tanya aja sama Said Iqbal dan sebagainya. Itu sejak awal sudah diajak bicara. Tetapi kalau diajak bicara satu pasal per pasal itu tidak mungkin. Ini saya gambarkan. Omnibus Law itu mencakup 83 undang-undang yang kemudian menyangkut 2.507 pasal yang harus disatukan ke atas. Sehingga dari 257 pasal ini, 2.507 pasal ini harus hanya menjadi 174 pasal. Kapan selesainya kalau setiap orang diajak bicara? Pak Mahfud, prinsipnya ini saja. Nanti tapi kalau minimal dibuka, dibuka, Pak. Minimal dibuka. Itu tidak ada aksesnya. Publik tidak bisa mengakses. Nanti mulai hari Senin saya kira dibuka. Ketika karena sudah masuk ke DPR. Loh, iya, kenapa sebelumnya tidak? Kenapa sebelumnya tidak, Pak Mahfud? Sudah, dengan DPR. Sebelumnya kan masih dengan disusun. DPR, dengan publik tidak, Pak? Nanti DPR, nanti tugas publik itu ke DPR. Memang tempatnya kan di DPR. DPR yang 100 hari harus sudah selesai menurut Presiden Jokowi, padahal pasalnya ada 2 ribuan. Kenapa tidak sejak awal dibuka? Ini Mbak, udah baru selesai kemarin. Artinya finalnya dalam arti diparaf. Kalau belum diparaf kan tidak boleh juga dipublikasikan. Ini begitu selesai diparaf. Tidak boleh oleh siapa, Prof? Kenapa? Tidak boleh oleh kalau siapa? belum diparaf masa diserahkan ke orang lain. Kalau berubah di dalam bagaimana? Itu aja logikanya. Jadi kemarin memang Presiden menginstruksikan. Anu dong, ajak lagi bicara itu. Buruh apa-apa. Saya bilang begini, Pak. Kalau ini diajak ke buruh lagi, 2 tahun tidak bakal selesai. Oleh sebab itu. Tapi pengusaha diajak diskusi, Prof. Mahfud. Pengusaha diajak dilibatkan dalam Satgas. Pengusaha masuk Satgas, tapi buruh tidak boleh mendengar, tidak boleh tahu apa isinya? Enggak, Kadin kan sudah, buruh juga sudah. Saya tanya aja sama Said Iqbal, pernah enggak Anda diajak bicara? Pernah, pasti bilang pernah. Bahwa tidak bicara detail karena memang itu masih berproses. Nah, oleh sebab itu mekanisme konstitusinya itu nanti ketika di DPR akan ada RDP, rapat dengar. Anda setuju yang mana? Kemarin nih ada Pak Luhut nih. Pak Presiden memerintahkan malah sosialisasikan dulu, panggil dulu itu, diberitahu. Saya bilang, Pak, kalau begitu enggak bakal selesai Pak 2 tahun, saya bilang. Karena begitu satu di soal itu akan terkait dengan puluhan pasal lain. Berarti konstruksi hukumnya akan rusak. Oleh sebab itu serahkan ke DPR, kalau tidak setuju silakan. Anda akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu aja. Silakan Mas Eko. Ya kalau menurut saya sih memang ya ini memang segera dibuka ke publik gitu biar
kita semua bisa mengkritisi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah. Senin. Karena kalau Kan yang udah terjadi selesai, sekarang nanti kan udah selesai hari Senin, ini, Pak. Senin diberikan, Senin, Pak. Senin akan diberikan ke parlemen, nanti DPR. Nanti DPR kan buka juga. Dan satu yang tolong dipegang ya. Kita ini kan juga manusia, punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginan baik. Tidak akan mungkin kita bikin yang jelek juga. Saya punya tanggung jawab juga moral kepada anak cucu saya. Nggak mungkin, jangan Anda pikir Anda aja yang paling moralis, kita juga punya moral. Saya tidak bikin membuat sesuatu yang akan mengorbankan anak cucu saya. Oke. Anda kan belum pernah dicobain macam-macam, saya sudah. Jadi saya udah tahu, saya bilang Pak Maksudnya Pamda, dicobain macam-macam, Pak? ya macam-macam lah. Dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam. Oke. Jadi kematangan itu juga penting. Jadi Anda harus paham juga, kami ini, tekad kami, apalagi Presiden, kita pengen buat terbaik buat Republik ini. Baik. Saya tidak akan lacurkan profesionalisme saya untuk sesuatu kata-kata dalam itu. Tidak akan. Oke, Pak Luhut, Itu tanggung jawab saya. Pak Luhut, tapi yang jelas pengalaman di masa lalu ada tuh pasal-pasal yang diselundupkan, Pak. Sekarang saya jamin mata itu- Najwa ya, kalau ada beritahu saya. Penyelundupan pasal-pasal. Ya. Kalau begitu harus dibuka sejak awal seharusnya. Yang dilundupkan siapa? Di parlemen kan? Bukan di pemerintah. Dan Pak Mahfud juga waktu itu yang bicara soal itu. Saya yang bicara. Pak Mahfud Karena yang masuknya bilang di ada parlemen. penyelundupan. Jual-jual, iya ada pasal hilang. Ya. Itu kan di parlemen. Karena itu wajar, Pak. Wajar publik sebelum masuk parlemen ingin ikut gitu. mengawal. Karena di Yang- parlemen biasanya selundup-selundup pasal itu Ya, itu terjadi. nanti di parlemen. Yang jelas misalnya ada 1244 pasal dari 79 undang-undang yang bakal berubah hanya lewat 2.500. yang hanya lewat satu ketuk pengesahan di Senayan. 2.500 pasal. Dari 507 atau 17 gitu. dari berapa undang-undang, Pak Luhut? Dari 83. 83. Jadi bukan 70, berarti Ya, lebih nanti banyak lagi. Jadi ke 2.500 lebih itu akan jadi 174 pasal. Nah, tentu kita sudah menyaksikan secara seksama dan silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar, memberikan penilaian atas debat yang terjadi di Mata Najwa kala itu. Kira-kira kalau kita mau beri skor, berapa skornya kira-kira Pak Mahfud dan berapa Najwa Shihab? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.